nama itu semuanya umat manusia. Sang Pencipta atau Ingusne atau Gusti Allah atau Maha Esa atau Maha Agung atau yang lain-lainnya, itu yang diberi nama-nama seperti itu oleh umat manusianya, bukan Sang Penciptanya yang memberi nama, tapi umat manusianya. Bila umat manusia telah mengetahui tentang itu, lalu umat manusia mendengar bahwa tempat Sang Pencipta itu adanya di Mekah, bahwa tempatnya Inggus ini adanya di Mekah, lalu ada tempatnya Gusti Allah adanya di Mekah. Karena kebanyakan orang Islam tempatnya Baitullah itu adanya di Ka'bah, karena Ka'bah itu adanya di Mekah. Padahal Sang Pencipta atau Ingusne atau Gusti Allah itu tergantung umat manusianya, apakah diadakan apakah tidak, itu tergantung umat manusianya. Bila saya mengucap di sini bahwa Sang Pencipta itu ada karena Sang Pencipta itu tergantung umat manusianya, apakah diadakan ataukah tidak. Karena Sang Pencipta atau Ingusne atau Gusti Allah itu seperti agama. Bila agama ini dinyatakan ada. Bila Sang Pencipta atau Ingusne atau Gusti Allah diadakan, ada. Bila agama ini dinyatakan tidak ada, berarti tidak adalah agama. Bila Sang Pencipta atau Ingusne atau Gusti Allah, bila tidak diadakan, bahwa Sang Pencipta ini tidak ada, Gusti Allah tidak ada, Ingusne itu tidak ada. Jadi kunci segala sesuatu itu yang diadakan itu tergantung umat manusianya mengucapnya. Tapi bila umat manusia menyatakan bahwa tempatnya Baitullah itu adanya di Ka'bah, berarti itu salah besar dan bohong besar. Bila tempatnya Baitullah adanya di musola, adanya di masjid, adanya di Mekah, adanya di Madinah, juga itu salah besar. Karena tempat-tempat masjid itu atau tempat-tempat musola itu atau Ka'bah atau Madinah atau Mekah, musola itu sebuah tempat, masjid itu sebuah tempat, Ka'bah itu sebuah benda, juga ada tempatnya yaitu di Mekah. Jadi umat manusia itu bila menginginkan sesuatu itu tergantung dirinya, bukan tergantung musolahnya, bukan tergantung masjidnya, bukan tergantung Mekah, bukan tergantung Madinah, bukan tergantung Ka'bah. Karena segala sesuatu itu tergantung dirinya. Karena di dalam dal tangon pasidun ing dalam pendiriane. Jadi umat manusia itu tergantung pendiriane. Bila umat manusia itu mendirikan di dalam hatinya, di dalam pikirannya, bahwa permohonan itu adanya dirinya, bukan ada di musola, bukan adanya di masjid, bukan adanya di Mekah, bukan adanya di Madinah, bukan adanya di Ka'bah. Ka'bah itu sebuah benda, masjid itu sebuah benda, musola itu sebuah benda, Mekah, Madinah itu sebuah daerah. Apakah masjid, musola, Ka'bah dan daerah itu apakah bisa permohonan terhadap Sang Pencipta atau Ingusne atau Gusti Allah? Itu semuanya tidak bisa. Musola tidak bisa bermohon, masjid tidak bisa bermohon, Ka'bah tidak bisa bermohon, daerah Mekah itu tidak bisa bermohon, Madinah juga tidak bisa bermohon. Yang bisa bermohon itu adalah dalam pendirian manusianya. Segala sesuatu itu permohonannya itu tergantung dirinya, umat manusianya. Yang memohon itu umat manusianya, bukan masjidnya atau musolahnya atau Ka'bahnya atau Mekah atau Madinah. Semuanya itu tidak bisa bermohon. Yang bisa bermohon itu dirinya, diri umat manusianya. Segala sesuatu itu tergantung diri umat manusianya.
Jadi umat manusia itu jangan dibohongi oleh orang-orang yang tertentu. Karena zaman-zaman sekarang ini urusan-urusan agama, urusan-urusan ketuhanan, urusan-urusan organisasi ini banyak-banyak yang dimonopoli, banyak-banyak yang di permainan-permainan buat bisnis, buat ajang perjalanan-perjalanan umat manusia. Jadi saya mempertegaskan sekali lagi, permohonan-permohonan itu adanya indirinya, bukan ada di musola, bukan ada di masjid, bukan ada di Mekah, bukan ada di Ka'bah, bukan ada di Madinah. Yang saya sebut itu musola, masjid, Ka'bah, Mekah, Madinah, itu tidak bisa permohonan-permohonan terhadap Sang Pencipta atau Gusti atau Gusti Allah, karena dia itu sebuah benda, karena dia itu sebuah daerah. Yang bisa permohonan-permohonan terhadap Sang Pencipta itu adalah umat manusianya, adalah indirinya sendiri. Karena yang mendapatkan itu adalah indiri umat manusianya, bukan Mekahnya, bukan Madinahnya, bukan Ka'bahnya, bukan masjidnya, bukan musolahnya. Itu semuanya yang mendapatkannya itu kenikmatan-kenikmatannya atau kebahagiaan-kebahagiaannya itu adalah indiri umat manusianya itu sendiri, bukan musola, bukan masjid, bukan Ka'bah atau Madinah atau Mekah. Yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan entar besok itu ada indiri umat manusianya. Entar besok di sana itu tidak ada masjid bahagia, tidak ada musola bahagia, tidak ada Mekah bahagia, tidak ada Ka'bah bahagia, tidak ada Madinah bahagia. Karena Mekah Madinah itu sebuah daerah, masjid, musola atau Ka'bah itu hanya sebuah benda. Sebuah benda itu tidak merasakan nikmatnya, tidak merasakan manisnya, tidak merasakan pahit getirnya. Sebuah daerah pun tidak merasakan apa-apa, karena dia bukan makhluk, karena dia hanya sebuah benda dan sebuah daerah. Jadi saya mempertegaskan, bila Sang Pencipta atau Gusti Allah ada di tanah suci Mekah, ada di Ka'bah. Ka'bah itu tempatnya Baitullah. Berarti umat manusia bila yang menyatakan seperti itu salah besar dan bohong besar. Itu di dalam kitab saya, di dalam kitab Insan Hamil, di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Pancorib Sejati Nurib. Bila Ka'bah itu tempatnya Baitullah, berarti umat manusia itu bohong besar. Berarti umat manusia itu salah besar, karena Gusti Allah itu tidak memiliki tempat dimanapun. Gusti Allah itu tidak ada yang tahu tempatnya di mana. Karena Gusti Allah itu tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya. Cuman hanya nama yang diberikannya. Cuman nama itu juga oleh indiri umat manusia diadakannya. Contohnya, kalau saya melakukan ibadah sholat, contohnya sholat duhur, usolli fadl duhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Berarti Gusti Allah itu diadakan oleh kita ini. Jadi Gusti Allah itu tidak ada wujudnya. Yang diadakan itu bukan wujudnya, tapi namanya. Umat manusia itu belum paham tentang itu. Kebanyakannya tempat Baitullah itu adanya di masjid, di musola atau di Ka'bah. Karena umat manusia itu belum mengetahui. Bila mengetahui tentang itu, berarti umat manusia pasti menyadari tentang itu. Bila umat manusia belum tahu, berarti umat manusia itu saya kasih tahu pada malam hari ini, bahwa di Mekah itu bukan tempatnya Baitullah, bahwa di Mekah itu bukan permohonan-permohonan umat manusia, karena Mekah itu daerah, Ka'bah itu sebuah benda. Permohonan-permohonan apapun itu dimanapun bisa, di seluruh tempat pun bisa.
tidak harus di Mekah, tidak harus di Ka'bah, tidak harus di Madinah, tidak harus di masjid, tidak harus di musola. Semua tempat pun bisa buat permohonan-permohonan umat manusia untuk memohon terhadap Sang Pencipta atau Gusti Allah, meminta itu di semua tempat pun bisa. Jadi saya kasih tahu sekali lagi, bila umat manusia belum tahu bahwa katanya di Timur Tengah itu, katanya di kota Mekah itu penuh maghfirah, penuh pahala. Karena di Mekah itu bila yang berziarah haji ke sana lalu meninggal ke sana lalu langsung masuk surga. Itu yang saya membingungkan. Karena surga itu di mana? Saya ingin tanya terhadap para jamaah. Para jamaah, saya ingin tahu, apakah di kota Mekah itu ada surga? Tidak. Sekali lagi, apakah di kota Mekah itu ada surga? Tidak. Berarti para jamaah ini udah mengerti tentang surga. Itu adanya ing diri umat manusianya masing-masing. Bukan karena Mekah, bukan karena Ka'bah, bukan karena masjid, bukan karena musola, bukan karena Madinah. Di semua tempat itu tidak ada namanya surga. Adanya surga itu adalah ing diri umat manusianya itu. Karena antar besok yang merasakan nikmat umat manusianya, antar besok yang mendapatkan kesengsaraan itu umat manusianya. Berarti umat manusia itu yang merasakan, berarti umat manusia itu yang menikmati. Berarti surga itu bukan adanya di kota Mekah, bukan adanya di kota Madinah, bukan adanya di Ka'bah. Jadi segala sesuatu tentang surga, pahala itu bukan adanya di Madinah, Mekah atau Ka'bah. Saya pertegaskan lagi. Tentang surga, pahala itu adanya ing diri umat manusianya itu masing-masing. Karena Mekah itu daerah, karena Madinah itu daerah, Ka'bah itu sebuah benda. Apakah sebuah daerah dan sebuah benda itu bisa mengasih kenikmatan terhadap diri saya? Itu tidak mungkin. Karena kehidupan umat manusia itu karena ing Gustine, bukan karena benda, bukan karena daerah. Jadi saya mempertegaskan sekali lagi, bila umat manusia banyak yang menyatakan tentang Timur Tengah itu yang paling suci, karena tanah suci itu Mekah. Kata siapa? Di semua daerah itu tidak ada yang suci, karena yang suci itu sebuah makhluk, bukan sebuah daerah. Kalau namanya makhluk itu pasti ada yang suci. Namanya makhluk itu manusia, tapi ada batas-batasnya. Bila umat manusia itu baru lahir, itulah yang dinamakan suci. Karena belum bergerak, karena belum berbuat, karena belum merasakan apapun, perbuatan apapun. Itulah umat manusia yang baru lahir itu adalah disebut suci. Bila daerah-daerah itu tidak ada yang suci, karena daerah-daerah itu bukan makhluk. Karena antar besok itu yang dinilai, yang ditimbang itu bukan daerahnya. Yang ditimbang itu semuanya makhluk yang dinamakan manusia itu. Semuanya antar besok ditimbang. Semuanya antar besok dihisab. Semuanya antar besok itu disiksa. Semuanya besok itu dikasih nikmat. Semua besok entar dikasih kesengsaraan. Jadi umat manusia itu semuanya dikasih kenikmatan, semuanya dikasih kesengsaraan, semuanya dikasih surga dan neraka semua.
Itu tergantung umat manusianya ditimbangnya bagaimana. Kalau sebuah daerah, sebuah benda itu tidak ada yang ditimbang antar besok, yang ditimbang itu adalah umat manusianya. Jadi para jamaah, tentang timbangan-timbangan di dalam dunia ini, antar besok yang ditimbang itu apa para jamaah? Sekali lagi, umat manusia itu yang ditimbang antar besok itu, yang ditimbang itu bentuknya apa? Berarti para jamaah ini udah paham, yang ditimbang ini segala sesuatu itu adalah amal perbuatan kita ini. Segala sesuatu amal perbuatan sedikit pun pasti ditimbang oleh Sang Pencipta. Jadi bila ada orang yang menyatakan tentang daerah ini suci, daerah ini penuh maghfirah, daerah ini penuh barokah, itu jangan dipercayai. Karena yang penuh maghfirah, yang penuh barokah itu adalah indirinya. Karena yang merasakan indirinya, karena yang mendapatkan indirinya, karena yang bermohon indirinya. Tergantung membuat indirinya berbuatnya tentang apa, apakah kebaikan, apakah keburukan. Bila umat manusia itu berbuat kebaikan, entar mendapatkan kenikmatan. Bila umat manusia berbuat kejahatan, entar mendapatkan kesengsaraan di dalam entar besok yang didapatkannya atas perbuatannya di dalam dunianya. Entar pembalasan ing alam kuburnya, entar umat manusia itu mendapatkan kesengsaraan bila di dalam dunianya perbuatannya kurang baik, kurang bagus, kurang benar, dan kurang mulia. Bila umat manusianya perbuatannya baik, bagus, benar, mulia ing dalam perjalanannya, di dalam hidupnya, di dalam dunianya, entar pembalasannya baik, bagus, benar, mulia ing dalam pembalasannya yang dinamakan kenikmatan, yang dinamakan surgawi.